Bagaimanapun, tujuan Feng Tianxing telah tercapai, dan dia pergi begitu saja. Bahkan jika ada masalah yang lebih sepele, itu lebih baik daripada mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Lagi pula, dia masih tubuh ras iblis, dan dia memiliki master seperti Jia Luo. Begitu idenya untuk membantai iblis terungkap, harganya terlalu mahal, jauh lebih serius daripada yang dicurigai oleh iblis. Saat pikiran Feng Tianxing berangsur-angsur menjadi jelas, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menyingkirkan masalah ini dari pikirannya. Keuntungan terbesar hari ini hanyalah berita tentang mundurnya umat manusia dengan aman. Meskipun Feng Tianxing tidak tahu di mana mereka sekarang, Feng Tianxing yakin bahwa selama dia memiliki hati yang teguh dan terus mencari, dia pasti dapat menemukan mereka. Sama seperti pencariannya selama setengah tahun di ngarai ini, akan selalu ada hari perpisahan. Selain ras manusia, ada keuntungan kecil, dan Feng Tianxing memiliki lebih banyak pengalaman tempur. Melalui beberapa pertarungan ini, Feng Tianxing semakin merasa bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang ras iblis, terutama ketika harus menilai apakah ras iblis masih mampu bertarung. Dia membutuhkan pertarungan yang sebenarnya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Setelah itu, arah latihan secara bertahap akan menjadi jelas. Jalan masih panjang. Beberapa tahun kemudian, di ujung ngarai yang sempit ini, di tanah tandus yang hampir tertutup bebatuan hitam, Feng Ming meraih tangan Feng Xuan dan berjalan jauh ke kedalaman yang gelap. Di belakang mereka, ada sekelompok manusia yang gelisah. Mereka melihat dunia yang aneh ini. Berhati-hatilah terhadap tempat manapun yang mungkin ada setan. Jauhi retakan di tanah, racun beracun. Setelah berjalan 10 hari lagi, kita akan bisa mencapai tempat itu, dan seseorang akan datang menjemput kita. Di bawah kepemimpinan Feng Ming, ras manusia ini sedikit meningkatkan kepercayaan diri. Selama periode waktu bersama ini, mereka menentukan satu hal. Feng Ming tidak akan menyakiti mereka. Jika ada makanan, Feng Ming akan membaginya dengan mereka. Dan jika ada kabar baik, dia akan membagikannya secepat mungkin. Bahkan keterampilan pemahaman dan pencerahan diajarkan olehnya, dan dia tidak menyembunyikannya sedikit pun. Sikap seperti itu, sebagai imbalan atas kesediaan orang-orang ini untuk mengikutinya dan pergi. Hanya karena dia samar-samar menyadari pergerakan iblis. Mereka menyetujui proposal Feng Ming bahkan tanpa melihat iblis. Saya sepenuhnya siap dan meninggalkan ngarai sebelumnya. Kakak, kali ini, Feng Ming menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Sekarang ada hal yang lebih penting pada kita, yang harus kita lakukan. Ini adalah harga yang sepele untuk kebangkitan umat manusia. Jika memungkinkan, saya bersedia mengorbankan hidup saya sebagai ganti kebangkitan umat manusia. Mata Feng Ming menjadi semakin tegas. Feng Ming, ketika kamu meninggalkan tempat ini dan mengancam untuk tidak menginjakkan kaki lagi, sekarang kamu akan mengingkari janjimu. Sebuah bayangan muncul di depan sekelompok orang ini. Feng Ming terdiam sesaat, lalu menoleh untuk melihat manusia yang mengikutinya. Kemudian dia menghela nafas dan berbalik untuk melihat bayangan itu. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk diminta, tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada semua ras. Ada seorang senior yang masih menguasai metode kultivasi ras manusia, dan dia telah mengajari kami beberapa latihan. Ini adalah penjelasan rinci tentang latihan yang ditinggalkan oleh para senior. Orang-orang ini telah mengikuti saya sepanjang jalan. Saya tidak punya permintaan lain. Tolong beri mereka tempat tinggal demi menjadi manusia. Ini satu-satunya tempat yang bisa kupikirkan. Habitat terakhir kita. Bayangan itu memandangi buku yang diserahkan Feng Ming, dan kemudian menyaksikan Feng Ming mengangkat tangannya untuk mengangkat sebuah batu besar dari tanah. Lalu meletakkannya. Setelah lama terdiam, bayangan itu tiba-tiba menatap Feng Ming. Apakah kamu benar-benar bersedia untuk berbagi hubungan ini? Feng Ming mendorong buku itu ke pelukan He Ying. Ras manusia seharusnya tidak seperti ini. Ini bukan cara ras manusia kita untuk bertarung secara internal untuk mendapatkan sedikit sumber daya. Para pendahulu menggunakan buku ini untuk memberitahu saya perbedaan esensial antara ras manusia dan ras iblis. Dalam beberapa tahun terakhir, saya sudah ingin mengerti. Sekarang, ini adalah perbedaan paling mendasar antara manusia dan setan. Kami, seperti iblis di masa lalu, bekerja keras untuk bertahan hidup, tetapi kami manusia tidak akan pernah membiarkan situasi ini berlanjut. Kami adalah kelompok harapan, dan kami harus jatuh ke jurang keputusasaan. Bagi saya, Anda dapat menghukum apa yang Anda inginkan di masa lalu, selama Anda memastikan bahwa orang-orang ini memiliki tempat tinggal. Bayangan itu terdiam untuk waktu yang lama dan menghela nafas. Ayo pergi, aku akan berpura-pura tidak melihatmu, tapi aku akan menyampaikan kata-katamu kepada mereka. He Ying membuka telapak tangannya, dan di mata bingung Feng Ming, dia menghela nafas lega, dan nyala api padam dan menghilang tanpa bekas. Warisan umat manusia tidak pernah terputus, tetapi hal-hal yang tersisa tidak diatur dan tidak dapat memainkan perannya. Jangan khawatir, aku punya cukup alasan untuk meyakinkan mereka, tapi tidak mungkin kamu kembali. Feng Ming terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Oke, terima kasih. Setelah berbicara, Feng Ming secara singkat menjelaskan sesuatu kepada kelompok itu sebelum berbalik dan pergi. Di bawah tatapan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya,
Feng Ming dan Feng Xuan meninggalkan tempat terakhir di mana umat manusia hidup. Jauh dari sini, mereka hampir tidak punya tempat tinggal. Ada setan di mana-mana, dan mereka bisa mati kapan saja. Tapi jalan ini jelas lebih baik daripada mati dalam pertikaian umat manusia. Bayangan itu menyapa kelompok itu untuk memasuki kedalaman, dan dia meraba-raba buku-buku di tangannya, memandangi mereka yang menundukkan kepala dan mendesah tak berdaya. Sepertinya bagian dalam umat manusia akan berubah. Hanya saja, kamu perlu menyiapkan beberapa salinan lagi untuk mencegahnya. Musim semi dan musim gugur datang, dan tanpa sadar, Feng Tianxing telah mencapai usia 20 tahun. Selama ini, Feng Tianxing tidak mencari jejak umat manusia, dan menyaksikan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan sera. Dengan contoh yang cukup, pemahaman Feng Tianxing tentang ras iblis telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Mengingat saat itu di Ngarai, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayang sekali, jika pisau itu jatuh, mungkin tidak akan ada banyak masalah. Saat pikiran itu jatuh, raungan Jiang menyebar keluar tenda. Apalagi yang ingin kamu buktikan? Pergilah untuk paman. Lihatlah mata jahatmu. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa memikirkan seorang wanita. Dan kamu berpikir untuk memakan daging dan darah dari keluarga yang sama. Hal-hal kotor sepanjang hari. Sejak insiden terakhir diumumkan, identitas Feng Tianxing selalu dicurigai. Seiring bertambahnya tahun, desas-desus telah menyebar. Jiang, biarkan mereka masuk. Saatnya untuk mengakhiri. Di antara tenda-tenda, Lu Du memimpin. Jika Tuan Muda Feng ingin melakukan sesuatu, saya pasti tidak akan ragu sedikit pun. Feng Tianxing melambaikan tangannya. Tidak ada darah yang akan tertumpah hari ini. Tapi besok, mungkin saja.